Oke, saya rekam. Baik, kita masuk dalam kelas exegesis Matius. PB 201 ya. PB 201. Dan kita sampai di pasal yang kelima ya. Oke. Kita sampai pasal yang kelima. Ini khotbah di bukit. Nah, ini perikop yang sangat terkenal ya. Ucapan bahagia ya, khotbah di bukit. Nah, ingat bahwa khotbah di bukit ini adalah khotbah yang Tuhan persiapkan ya pada bangsa Israel untuk mereka bersiap-siap jikalau mereka menyambut Yesus sebagai Mesias dan Raja mereka, maka kerajaan surga akan segera datang ya. Nah, ingat istilah kerajaan surga ini mengacu kepada kerajaan Mesias, kerajaan milenium ya. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang kedua ya. Daniel pasal yang kedua itu ada mimpi Nebukadnezar ya, dia lihat patung, kemudian patungnya kepalanya terbuat dari emas, kemudian dada lengannya perak, perut pinggangnya tembaga, pahanya dari besi, kemudian kakinya besi campur tanah liat ya. Nah, kemudian ditafsirkan oleh Daniel ya, bahwa kepala ini adalah kerajaan Tuanku, Babel, perak ini adalah kerajaan Media Persia, tembaga kerajaan Yunani, besi adalah kerajaan Romawi, kemudian nanti ada kerajaan Antikristus yang besi campur tanah liat ya, ada 10 jari, terdiri dari 10 federasi. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-44 ya. Tetapi pada zaman raja-raja, dan yang pasal 2 ayat 44 ya. Pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Jadi satu kerajaan yang didirikan oleh Allah sendiri, Tuhan sendiri, yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi inilah asal-muasal kerajaan surga. Ya. Ingat, frase kerajaan surga adalah frase yang khas hanya terdapat di dalam Injil Matius. Ya. Bertobatlah. Yohanes Pembaptis berseru kepada orang-orang Yahudi, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau mereka mau masuk ke dalam kerajaan surga, maka ada kualifikasi rohaninya, ada syarat rohaninya apa? Itu bertobat dan percaya. Ini syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Kerajaannya dipimpin sendiri oleh Mesias. Nah, pemikiran orang Yahudi pada waktu itu, jadi yang namanya Mesias itu sebatas dia akan dirikan kembali bait Allah, kemudian dia akan memimpin bangsa Israel melawan penjajahan Roma, dan kemudian akan merdeka lagi menjadi bangsa yang hebat lagi. Jadi mereka sama sekali tidak sekali tidak ini bisa dikatakan apa ya, siap untuk menerima bahwa Mesias datang pertama kali untuk
mengurusi masalah rohani mereka ya, mempersiapkan kerohanian mereka. Kenapa? Karena kerajaan Mesias yang dipimpin sendiri oleh Mesias, oleh Tuhan sendiri, memerlukan kriteria, ada kualifikasi rohaninya ya, ada kriteria-kriteria rohani yang diperlukan. Nah, penjahat tidak cocok untuk masuk ke kerajaan Mesias. Nah, jadi oleh karena itulah kita melihat ada pesan, ada perbedaan pesan ya. Yohanes Pembaptis berseru ya, bertobatlah. Tentu dalam aspek bertobat itu ada aspek percayanya ya, tidak dihilangkan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, menuju ke kerajaan Mesias ya, milenium. Ya. Nah, kemudian kita juga lihat ya di dalam Injil Markus ya, kalau kita buka Markus pasal 1, Markus 1 ayat yang ke-15. Markus 1 ayat 15 bilang, katanya, kata Tuhan Yesus, ya, waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam Markus dipakai istilah kerajaan Allah. Dalam Matius, kerajaan surga. Nah, kita harus bisa mengerti ya perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan surga ini. Nah, apa syarat masuk untuk ke dalam syarat masuk ke dalam kerajaan Allah? Coba kita buka dalam Yohanes pasal 3:3. Yohanes 3:3. Yohanes 3:3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi ada syaratnya di sini. Ya, apa syaratnya? Agar seseorang bisa dapat melihat kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali, ya, diregenerasi, dilahirkan kembali. Nah, ingat dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, ya orang-orang perjanjian lama mereka tidak mengenal ya istilah kelahiran kembali. Ya, mereka tidak tahu ya istilah lahir baru. Nah, kelahiran kembali itu adalah di mana seorang kembali diregenerasi oleh Roh Kudus, kemudian Roh Kudus tinggal di dalamnya. Nah, dalam perjanjian lama kita tahu cara kerja Roh Kudus ya, berbeda ya. Roh Kudus tidak tinggal menetap dalam diri orang percaya perjanjian lama. Berbeda dengan orang percaya perjanjian baru. Dalam perjanjian baru Yesus katakan lebih baik aku pergi supaya penghibur itu datang dan penghibur itu akan tinggal. Akan menyertai kamu selamanya, dia akan tinggal di dalam kamu. Tapi dalam perjanjian lama kita tidak membaca ada Roh Kudus tinggal ya. Ya, Roh Kudus bekerja ya, seperti dia bekerja pada diri Simpson ya, Gideon ya, aku. Tapi Roh Kudus tidak tinggal dalam dirinya. Ya, ada perbedaan cara kerja Kudus ya. Nah, itulah kenapa kalau kita baca kenapa orang-orang percaya atau orang-orang kudus PL misalkan Abraham ya, Yakub, Daud, Simpson, meskipun mereka kita percaya mereka diselamatkan, tapi kerohanian mereka ya standar kerohanian mereka tidak setinggi standar daripada kerohanian orang-orang percaya PB pada hari ini ya. Abraham punya istri lebih dari satu, Yakub ya juga punya istri lebih dari satu, tipu sana tipu sini. Simpson kita lihat zina perempuan sundal, kemudian bunuh sana bunuh sini, termasuk Daud sendiri ya, berzina punya istri lebih dari satu, kemudian juga seorang ketika dia mau membangun bait Allah, Tuhan bilang jangan ya, tanganmu penuh darah ya. Nah, kita tahu ya
Anda mungkin ingat bagaimana cerita Daud mengalahkan Goliat. Kemudian apa yang dilakukan Daud ketika Goliat kalah ya? Daud ngapain Goliat? Ya, Daud ya, penggal kepala Goliat. Penggal kepala Goliat. Nah, mungkin ada pertanyaan muncul, bagaimana orang percaya bisa melakukan hal yang sekejam itu ya, penggal kepala orang. Nah, ingat pada waktu itu Roh Kudus tidak tinggal ya dalam diri orang-orang percaya pada PL, orang percaya PL. Mereka diselamatkan, iya kita percaya mereka diselamatkan. Tapi ada perbedaan ya, orang-orang kudus PB hari ini kita memiliki Roh Kudus, ya, Roh Allah sendiri. Sehingga standar kerohanian itu menjadi lebih tinggi. Ya. Kita tidak bisa bayangkan ada orang lahir baru hari ini yang berani tega penggal kepala orang. Ya. Nah, jadi pesannya Yohanes Pembaptis ya, kalau kita kembali dalam Injil Matius, pesan Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah. Maksud di dalamnya ada aspek percaya Yesus sebagai Mesias dan Raja mereka, Yesus dari Nazaret. Kemudian maka kerajaan surga akan datang. Kerajaan surga akan datang. Ya. Jadi, nah ingat ya, kerajaan surga itu kerajaan 1000 tahun datang. Tapi sebelum itu bangsa Israel harus mengalami dulu apa yang namanya masa tribulasi ya, zaman kesusahan Yakub. Coba kita buka dalam Yeremia. Coba kita buka dalam Yeremia pasal yang ke-30. Yeremia 30 ayat yang ke-7. Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, jadi itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Ya, kesusahan bagi Yakub. Nah, kalau saya gambarkan, aduh, sekarang. Kalau suara saya putus-putus, kasih tahu ya. Nih, Yohanes Pembaptis tampil. Nah, ingat Yohanes Pembaptis tampil. Yohanes Pembaptis tampil ini sudah ya, ini sudah masuk ke perjanjian baru ya. Yohanes Pembaptis adalah ya tokoh perjanjian baru. Jadi bukan tokoh perjanjian lama. Yes. Ya, Matius 11 ayat yang 13 bilang apa? Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes ya. Hingga tampilnya Yohanes. Jadi Yohanes Pembaptis mengawali perjanjian baru. Nah, apa pesannya? Ya, pesannya adalah ya, bertobat sebab kerajaan surga ya, sudah dekat. Ya. Kemudian, ya, gitu. Kalau ya, bangsa Yahudi, bangsa Israel menerima ya, Yesus sebagai Mesias, taruhlah di sini. Jika
mereka terima. Maka di sini ya masa tribulasi dimulai. Masa tribulasi segera dimulai. Nah, tapi ingat, sesuai dengan nubuatan Nabi Daniel, Mesias tetap harus disingkirkan terlebih dahulu. Jadi Mesias harus disingkirkan terlebih dahulu. Jadi tetap ada salib ya. Penyaliban harus terjadi. Ya, mungkin oleh Roma. Tentu tidak berarti ketika Israel terima, mungkin tidak berarti setiap orangnya satu persatu ya terima, tapi mayoritasnya ya, secara nasional mereka setuju. Ya, mereka setuju bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias. Ya. Nah, coba kita buka dalam kitab Daniel. Pasal 9. Nah, dari 24 sampai 27. 7 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kota yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi dan mengurapi yang maha kudus. Ya, kapan ini akan terjadi? Dalam kerajaan 1000 tahun ya, dalam kerajaan Mesias dan surga. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan parit, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, mulai dari start Nehemia. Ya. Mulai dari start Nehemia. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, ya, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi, nah ini seorang yang telah diurapi, Yesus maju pada Mesias ya. Kita lihat 9. And after the 62 weeks shall Messiah be cut off ya. Jadi Mesias akan disingkirkan ya, di cut off. Jadi orang yang diurapi ya, Mesias akan disingkirkan ya. Terus kita mengerti ini sebagai ini adalah Yesus dari buatan Yesus dari Nazaret ya. Mesias disingkirkan sesudah berapa nih? Ya, 7 tambah 62. Setelah 62 kali tambah 7, 69 kali 7 masa ya. Jadi ini setelah ini sudah 69 kali 7 masa. Nanti masa itu kita percaya itu adalah tahun ya dalam konteksnya. Karena Daniel sedang berdoa bahasa Israel berapa lama lagi ya dalam pembuangan di Babel. Jadi 483 tahun. Messiah will be cut off. Jadi seandainya pun bangsa Israel terima Yesus sebagai Yesus dan sebagai Mesias mereka, tetap Yesus. Mereka tidak akan langsung masuk ke dalam masa tribulasi. Terlebih dahulu Mesias harus disalibkan, ya, singkirkan. Kemudian kita lihat lagi maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Jadi ada pemusnahan kota dan tempat kudus itu. Ya. Jadi sini bait suci harus dihancurkan pada tahun 70. Bait suci hancur. Hancur.
suci hancur. Kemudian tapi raja itu akan menemui ajal dalam air bah, sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kita membaca ya setelah pemusnahan kota dan tempat kudus itu, kemudian langsung di ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Yang kita percaya ini adalah masa tribulasi ya. Yang menjadi berat ya, 1 kali 7 masa. Oh. Nah, menjadi berat selama 1 kali 7 masa. Ini 1 kali 7 masa. 1 kali 7 tahun. Menjadi berat, maka dinyamakan ya kesusahan. Ya, masa kesusahan Yakub Israel. Sekesusahan. Nah, Mesias harus disingkirkan, kemudian bait suci harus dihancurkan. Nah, jadi kemudian ada indikasi bahwa ya PB harus jadi, ya. Perjanjian baru Alkitab PB harus jadi terlebih dahulu, baru eh, segera kesusahan Yakub, baru kemudian Tuhan datang, ya. Ya, Tuhan datang. Nah, kemudian di sini kerajaan Mesias, mana ya? Kerajaan Mesias, surga atau 1000 tahun. Oke, sebentar ya. Jadi akan segera mulai, ya. Nah, jadi khotbah di bukit itu Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Israel ya, untuk masuk ke sini, ya. Masuk ke sini. Khotbah di bukit. Ya. Jadi konteksnya, kalau mereka secara nasional menerima Yesus dan Nazaret sebagai Mesias mereka, maka segera akan masuk ke zaman masa tribulasi, zaman di mana mereka akan susah, ya. Masa kesusahan Yakub, seluruh dunia akan membenci orang Yahudi. Jadi hari ini masa ini yang antisemit ya paling negara-negara Arab, ya. Indonesia juga termasuk, Amerika, Inggris masih membela, ya. Swiss masih netral. Tapi masa tribulasi nanti, kesan Yakub, ya semua dunia akan membenci Yahudi Israel, ya. Oke, oke, sebentar saya pamit ke toilet bentar ya.
Pak boleh nanya nggak Ya, Pak? Apakah doa Bapak kami masih relevansi dan apakah kita boleh berdoa Bapak kami atau tidak? Pak, Karena gimana gimana? sebelum apakah doa Bapak kami itu mengapa doa Bapak kami tidak boleh didoakan saat ini? Maksudnya kan waktu pertama kali memang ketika saya mengenal kebenaran ini kan memang waktu itu karena saya kan mengajak doa Bapak kami seseorang gitu. Nah dari situlah nyambung ke tentang masalah ini Pak. Yang memang waktu itu pas penjelasannya masih kurang jelas ke sayanya. Dia apa namanya membawanya kepada garis zaman ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas tentang doa Bapak kami. Ya, nah doa Bapa kami kan itu kan dalam Matius pasal 6 ya, masih masuk dalam konteks khotbah di bukit ya. Nah, jadi ketika Yesus sedang berkhotbah di bukit, termasuk dalam ucapan bahagia itu, Yesus sedang mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke sini, masa tribulasi ini. Nah, masa tribulasi. Itulah kenapa dalam khotbah di bukit ini, contohnya dalam Matius pasal yang ke 5 ayat yang 11 ya. Berbahagialah kalian jika karena aku kalian dicela, dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi Tuhan Yesus sedang mempersiapkan bangsa Israel siap-siap ya. Kalian akan menghadapi masa yang sangat susah. Ya. Berbahagia kalau kalian dianiaya. Ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus bilang kalianlah ya garam dunia, ya. Kalianlah terang dunia. Nah, secara konteks siapa yang dimaksud dengan garam dan terang dunia pada waktu itu? Pada waktu di masa ini, ya, di masa kesulitan Yakub ini, itu adalah ya orang-orang Yahudi ya, terlebih 144.000 penginjil Yahudi itu. Ya. Jadi kalianlah terang dan garam dunia pada waktu itu. Ya. Mereka lah ketika dunia semua berada di bawah kukungan daripada antikristus, mereka lah yang menjadi garam dan terang. Ya, tentu akan sangat berbahaya sekali ya pada waktu itu menjadi garam ya, menginjili orang, antara orangnya yang mereka tidak mau percaya langsung diadukan pada Yesus ya tangkap. Ya. Nah, termasuk di dalamnya kalau kita baca dalam ya Matius pasal 6 hal berdoa ya. Ya, doakanlah ya berdoalah demikian Bapa kami di surga ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dengan melihat konteks ini secara keseluruhan kita bisa mengerti sekali ya, mengapa di masa ini ya, doa Bapa kami sangat tepat ya ditujukan kepada orang-orang Yahudi di masa ini ya. Di masa ini ketika mereka sedang dianiaya, paham antisemit berkembang di seluruh dunia, kemudian mereka dikejar-kejar ya. Tentu mereka sangat berharap sekali ya, Bapa, datanglah kerajaanmu, cepat-cepat ini selesai ya. Datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga ya. Jadi biar masa kesulitan Yakub ini segera selesai, masa tribulasi ini kerajaan Mesias segera datang ya. Kemudian berikanlah kami pada hari ini ya our daily food ya makanan kami ya, sehari-hari. Nah ingat ya, di masa kesusahan Yakub pada saat itu orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda daripada antikristus ya 666 ya. Jadi sungguh bangsa Israel dan orang-orang percaya yang bertobat pada masa itu semuanya bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 selanjutnya di ayat yang 25 sampai 33 itu hal kekhawatiran, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, akan apa yang kau minum. Ya. Kalau burung pipit dipelihara, apalagi kamu ya. Jadi, nah ini adalah janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan kepada ya remnant, sisa-sisa orang percaya, termasuk juga orang-orang Yahudi yang bertobat dan percaya menerima Yesus Nazaret sebagai Mesias mereka di sini ya. Janji pemeliharaan Tuhan di sini. Jadi kita harus bisa membedakan antara penafsiran dengan aplikasi. Nah, penafsiran yang tepat secara konteks khotbah di bukit termasuk di dalamnya doa Bapa kami, kemudian yang hal kekhawatiran itu secara konteks ditujukan kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi ketika mereka mempersiapkan mereka ketika mereka masuk ke dalam masa kesusahan Yakub, ya, masa tribulasi. Termasuk
mungkin ada orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain yang bertobat di situ. Ya. Nah itu penafsirannya. Nah, tetapi aplikasinya, apakah perikop misalkan Nats yang berkata kamulah garam dan terang dunia, apakah itu kita bisa aplikasikan kepada orang percaya di segala zaman? Iya, kita bisa aplikasikan itu. Ya, bahwa orang percaya, kita juga adalah orang percaya, kita juga seharusnya menjadi garam dan terang ya di dalam tiap zaman di mana Tuhan taruh kita. Ya. Mengenai hal kekhawatiran, ya. Apakah janji Tuhan memelihara itu hanya untuk bangsa Israel? Bahwa bangsa Israel yang lebih berharga daripada burung bibit hanya untuk bangsa? Tidak. Ya. Tapi juga untuk setiap anak-anaknya ya. Setiap anak-anaknya. Nah, oleh karena itu ya secara aplikasi maka ayat tersebut bisa juga kita aplikasikan pada kita hari ini ya. Kita juga bisa berkata jangan kamu khawatir ya, kepada saudara-saudara seiman kita yang sedang galau, gelisah, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, pakai. Bukankah semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, tapi Bapamu sudah tahu kamu bukan semuanya itu. Kita bisa aplikasikan juga ya. Nah, termasuk dalam doa Bapa kami ya. Bolehkah hari ini orang percaya berdoa, Bapa berikan kami makanan kami yang secukupnya. Ya kalau misalkan dia berkekurangan tentu boleh ya. Nah, kalau dia berkekurangan, tapi kalau misalkan dia berkelimpahan itu pakai kurang cocok ya. Nah, apakah dia boleh berdoa jangan bawa kami ke dalam pencobaan, bebaskan kami daripada yang jahat? Itu yang saya doakan setiap pagi bersama dengan keluarga saya. Jangan bawa kami dalam pencobaan, bebaskan kami daripada yang jahat. Jadi secara interpretasi penafsiran ini adalah untuk orang Yahudi, orang percaya Yahudi akan masuk ke dalam masa kesusahan Yakub. Tapi secara aplikasi, apakah bisa saya aplikasikan kepada saya? Tentu bisa ya. Ada bagian-bagian di mana saya bisa aplikasikan ya, kepada saya. Tapi ada juga bagian-bagian di mana itu tidak cocok untuk saya karena secara konteks itu sedang bicara kepada orang Yahudi. Gitu. Oke, mengerti sampai sini? Ada pertanyaan lain? Apakah ini doa Bapak kami itu relevan dan boleh atau tidak untuk saat ini? Gimana? Besar ini suaranya? Iya, apakah doa Bapak kami itu relevan dengan saat ini dan bolehkah didoakan untuk saat ini gitu? Atau salah kalau kita doain? Iya, yang seperti saya katakan tadi ya. Ya, doa Bapa kami ya. Bolehkah ini didoakan pada hari ini? Kita katakan saya pribadi, saya bilang boleh-boleh saja ya. Asal misalkan ada bagian-bagian ya. Misalnya di ayat yang 11 ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya ya. Kalau misalkan Tuhan sudah berkati dia ada orang percaya yang Tuhan berkati, tentu tidak cocok di bagian itu gitu. Kan kita berdoa dengan memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, jadi doa Bapa kami bisa saya didoakan asal pertama itu didoakan dengan akal budi kita. Maksudnya ya cocoklah dengan kondisi orang percaya tertentu ya, mungkin pada saat tertentu ya, ketika mungkin dia sedang dalam kesulitan, bergumul dengan masalah finansial, dia bisa berdoa tuh, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, mungkin di kulkasnya kosong, itu oke gitu ya. Tapi ketika hari ini orang Kristen mendoakan hanya sebagai apa ya, sebagai formalitas atau bahkan mungkin sebagai penutup doa, sehingga waktu saya pulang kampung ke Nias itu pertama kali ke Nias itu bukan doa mereka doa dalam bahasa Nias supaya panjang, pokoknya terakhir itu harus ditutup dengan doa Bapa kami gitu ya, syaratnya gitu ya. Nah, tapi kalau konsepnya adalah kalau saya tidak tutup doa saya yang sebelumnya yang panjang-panjang itu dengan doa Bapa kami, itu tidak didengarkan, itu jadi konsep yang keliru ya. Nah, kemudian apakah saya boleh doakan ini? Misalnya ada bagian-bagian tertentu yang saya ambil yang cocok untuk saya. Misalkan ya saya ambil bagian ayat 12-13-nya ya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat.
apakah bisa? Tentu boleh ya. Memang kita berdoa supaya Tuhan yang bawa kami ke dalam pencobaan ya, lepaskan kami daripada yang jahat ya. Jadi secara aplikasi apakah boleh didoakan bagi orang percaya pada hari ini? Ya, dalam situasi-situasi orang percaya tertentu yang cocok ya silahkan. Itu secara aplikasi. Nah, secara aplikasi bolehkah saya berkata kepada orang percaya, oh kamu adalah garam dunia, kamu jemaat lokal mana, kalian adalah terang dunia gitu. Oh, bisa juga ya, karena Tuhan ingin agar kita menjadi garam dan terang dalam setiap zaman dispensasi ya. Meskipun secara konteks penafsiran ayat ini ditujukan kepada ya, orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan mereka di masa kesusahan Yakub ya. Sama surat-surat Korintus ya, Roma, siapa penerimanya? Yang surat-surat itu ditujukan kepada siapa? Ya Paulus marah-marah dalam jemaat tujuan pada siapa? Kepada jemaat Korintus ya. Tapi pengajaran untuk jemaat Korintus itu kita juga bisa ada beberapa pengajaran yang kita juga bisa aplikasikan dalam kehidupan kita ya hari ini. Gitu. Jadi mesti dibedakan antara penafsiran, interpretasi dengan aplikasi. Gitu. Oke, ini jelas ya dua hal ini. Nah, jadi kembali dalam Matius pasal 5 ya, ucapan bahagia ini. Ya, ucapan bahagia ini adalah di bukit ini ya. Ini penjulukan ya. The Beatitudes. Ada pertanyaan Pak? Ya. Ada lagi Pak? Aduh salah. Ini Ya. mengenai kesusahan. Dari perjanjian lama atau setelah ditolak Tuhan Yesus baru itu terjadi? Kenapa? Tentang kesusahan Yakub itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama atau setelah ditolak Tuhan Yesus baru muncul begitu? Ya, tadi kan kita sudah baca ayatnya dalam Yeremia itu tadi kan. Ya, jadi dalam Yeremia sudah dikasih tahu, ya, sudah dibuatkan jauh-jauh sebelumnya. Yeremia 30 tadi. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tapi akan diselamatkan daripadanya. Ya tentu Tuhan juga tahu ya, karena Tuhanlah yang ciptakan waktu. Dia tidak dibatasi oleh waktu, bahwa ya ada waktu di mana Israel akan dihukum ya akibat dosa-dosanya, tapi di satu sisi Israel juga akan dijadikan berkat ya bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kesusahan Yakub yaitu waktu di mana Tuhan ya disiplinkan bangsa Israel. Tapi di satu sisi Tuhan juga sekaligus menghukum dunia akibat dosa-dosa mereka, ya pemberontakan mereka. Dan di sisi lain Tuhan sedang mempersiapkan Israel untuk menjadi berkat ya bagi bangsa-bangsa lain. Sudah jauh-jauh sebelumnya ya dibuatkan. Nah, tadi sampai mana saya? Nah, jadi khotbah ucapan bahagia ini, ya kembali ke ucapan bahagia, ini seringkali dapat judul ya, The Beatitudes ya, ucapan-ucapan indah bahagia. Nah, apa yang bukan ingin diajarkan oleh ucapan bahagia ini ya, yang bukan. Nah, ucapan bahagia ini bukanlah cara agar seseorang diselamatkan. Bukan cara agar seseorang diselamatkan. Wah, kalau kamu mau diselamatkan berarti kamu harus miskin di hadapan Allah. Kemudian kamu harus berduka cita, kamu harus menjadi orang yang lemah lembut. Kamu jadi orang yang lapar, haus kebenaran. Kamu jadi orang yang murah hatinya. Tidak ya. Bukan. Jadi
Ucapan bahagia ini bukan cara agar seseorang diselamatkan. Lalu apa? Kalau begitu apa ya? Tapi di sini adalah Yesus sudah memberikan ya, karakteristik dari orang yang akan tinggal dalam kerajaan Mesias. Ini karakteristik dari orang yang akan tinggal dalam kerajaan Mesias. Apa itu? Ya, pertama dia harus ya miskin di hadapan Allah, poor in the spirit, ya. Harus orang yang lemah lembut, orang yang haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, pendamai, orang yang siap dianiaya. Ya. Ini karakteristik orang yang akan tinggal dalam kerajaan Mesias. Dan siapa yang akan tinggal dalam kerajaan Mesias? Hanya mereka yang bertobat dan percaya ya Yesus dari Nazaret sebagai Mesias mereka. Ya. Karena pesannya kan bertobatlah, ya, percaya sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Itu kualifikasinya. Kalau mau masuk dalam kerajaan Mesias harus bertobat dan percaya. Nah, karakteristiknya apa bagi orang yang sudah bertobat percaya? Ya, miskin rohani, sukacita, lembut, ya, haus dan lapar akan kebenaran, murah hati, suci hati, pendamai, ya, karakteristiknya. Ya. Oke. Nah, pertama kali ya kita lihat ya ada serangkaian kata berbahagia, berbahagia, berbahagia. Jadi kalau kita lihat ya kata berbahagia dalam kitab Daniel, kita juga temukan kata ini ya. Coba kita lihat Daniel pasal yang ke-12. Nah, 12 lihat. 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya, jadi orang yang tetap menanti-nanti mencapai 1335 hari dikatakan akan berbahagia. Karena mereka akan masuk ke kondisi yang berbahagia. Di mana kondisi yang berbahagia itu? Ya dalam kerajaan Mesias. Ya. Jadi kalau mereka bertahan sampai ya, 1300, nah, ingat 3,5 tahun ya, 3,5 tahun itu kan 1260 hari. Ya, itu 1260 hari. Ya, 1260 hari. Nah, berbahagialah orang yang mencapai 1335 hari. Nah, jadi kalau saya gambar lagi, nah sini kedatangan Tuhan kedua. Nah ini yang kedatangan Tuhan kedua di sini. Nah, jadi kemudian bangsa-bangsa akan dikalahkan, ya. Kemudian binatang dan nabi palsu akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam neraka. Nah, sementara orang-orang percaya yang bertobat, yang percaya Yesus yang di sini, termasuk juga sisa orang Yahudi yang percaya itu, ketika Tuhan Yesus datang, mereka masih hidup, ya. Kemudian akan jadi penghakiman bangsa-bangsa, penghakiman atas Israel. Nah, jadi kalau mereka masih hidup, kemudian mereka percaya ya, lewat dari penghakiman itu, ya mereka akan masuk hidup-hidup ke dalam ya masa ya, 1000 tahun. Ya. Ada periode ya, ini di hari ke 1335. Ya. Jadi ada selang. Kita lihat di sini ada selang berapa hari? Jadi ada selang 75 hari ya. Ada selang 75 hari yang akan dipakai untuk penghakiman bangsa-bangsa dan penghakiman Israel. Nah, orang yang selamat dari masa tribulasi ini, yang masuk hidup-hidup
ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, dia berbahagialah orang yang mencapai 1335 hari. Kenapa? Karena dia akan masuk ke dalam kondisi yang berbahagia, yaitu kondisi kerajaan 1000 tahun. Jadi masuk hidup-hidup dia dalam kerajaan 1000 tahun. Jelas hanya orang yang percaya ya, yang bisa masuk hidup-hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Yang nggak percaya kan semuanya akan dihakimi di pengadilan bangsa-bangsa ya, nggak lewat. Oke, tapi nantinya Anda akan mempelajari dalam kitab Daniel. Oke, nah tapi ya, itu sambungannya dari kata berbahagia. Ya. Berbahagia, jadi ucapan berbahagia, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nah ini juga nyambung dengan apa yang kita bicarakan di awal, bahwa Yesus sedang mengajarkan ini kepada murid-muridnya, ya, kepada orang banyak, orang Israel, untuk mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Mesias, ya, kerajaan 1000 tahun. Ini loh karakteristik orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Mesias. Ya. Dan supaya kamu bisa punya karakteristik ini, ya kalian harus bertobat dan percaya. Ya. Tobat dan percaya. Oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang ya di ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau di Indonesia sudah ditafsirkan ya, miskin di hadapan Allah. Ya. Kalau di dalam King James-nya, ataupun Interlinear-nya, ya, poor in the spirit, ya, miskin dalam roh. Ya. Poor in spirit, ya, miskin dalam roh. Di Indonesia kemudian ditafsirkan jadi miskin dalam roh, itu artinya miskin di hadapan Allah. Ya. Miskin dalam roh. Jadi bukan miskin materi ya. Kok gitu supaya saya bisa ini saya harus ya, hidup miskin aja ya, asketikisme tidak. Oke. Miskin dalam rohani ya. Miskin dalam rohani, ayat yang ketiga. Nah, ingat pada waktu itu orang Yahudi mereka memandang bahwa orang kaya itu berarti diberkati oleh Allah ya. Karena dalam perjanjian lama kan lambang seseorang disertai oleh Allah, orang itu jadi bertambah kaya ya. Abraham, Yakub, Yusuf ya. Jadi orang Yahudi memandang kekayaan sebagai elemen utama ya. Bukti bahwa pemiliknya itu berkenan di hadapan Allah. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus sedang mencoba untuk merombak ya, konsep mereka yang salah. Mereka pikir bahwa orang kaya nanti itu adalah dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan Mesias, mereka akan punya kedudukan yang lebih baik. Ya. Mereka akan menikmati kehormatan yang lebih tinggi di sana. Dan justru Tuhan Yesus ajarkan, ya tidak, justru berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Ya. Miskin dalam roh. Jadi bukan kekayaan duniawi, tapi miskin dalam roh ya, miskin dalam roh. Nah, miskin dalam roh ini artinya karena mereka lah yang punya kerajaan surga ya. Miskin dalam roh itu artinya ya dia tidak sombong secara rohani ya. Tidak sombong secara rohani, artinya dia merasa dirinya miskin ya, dia miskin di hadapan Allah, dia merasa dirinya tidak pantas ya. Dia merasa dia tidak pantas ya. Miskin dalam roh.
Nah, hanya orang yang miskin dalam rohani yang bisa diselamatkan. Ya, kalau orang tidak mengaku dirinya, ya Tuhan saya tidak pantas, ya. Saya orang berdosa. Kalau dia tidak mengaku dirinya orang berdosa, ya egonya masih tinggi, dia tidak mungkin bisa diselamatkan. Jadi syarat pertama ya seorang diselamatkan dia harus miskin dalam rohani, dia harus merasa dirinya tidak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ada seorang kaisar Romawi, Kaisar Julian. Jadi dia mengejek, dia menyita seluruh ya harta milik orang Kristen agar orang Kristen jadi miskin supaya mereka bisa masuk surga gitu. Jadi diejek Kaisar Julian. Kok ini? Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Nah, kita melihat dalam ucapan bahagia ini ada ya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu. Jadi ada satu peningkatan ya. Ada satu ya peningkatan lah. Mulai seseorang supaya ini sebelum dia lapar dan haus kebenaran, nomor satu, dia harus miskin rohania dulu. Ya. Dia harus merasa dirinya tidak pantas. Nah, setelah dia merasa diri tidak pantas, kemudian dia harus berduka. Ayat keempat, berbahagialah orang berduka cita. Jadi naik setingkat lagi. Berduka cita. Ya. Jadi bukan merasa tidak pantas, kemudian akhirnya dia, yaudah, nggak pantas, bodo amat. Diri gue orang berdosa, terus so what? Ya. Tapi dia merasa diri orang berdosa, kemudian itu mendatangkan duka cita. Ini duka cita yang mengantar seseorang kepada pertobatan. Nah, akhirnya setelah dia berduka cita, karena dosa-dosanya dia bertobat, ya, dia diselamatkan, maka dia akan menjadi orang yang lembut, ya, jadi meningkat. Ya. Dia merasa diri miskin rohani, dia berduka cita, kemudian akhirnya bertobat percaya, dua ini, kemudian setelah dia berpercaya, dia menjadi orang yang lembut. Setelah menjadi orang lembut, kemudian dia akan menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Setelah itu menjadi orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, kemudian seorang pembawa damai, kemudian orang yang siap berkorban demi kebenaran. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan. Tapi di satu sisi ya, kita juga melihat ada dalam peningkatan tersebut ada penurunan ya. Jadi penurunan secara ego ya. Yang tadinya sombong, kemudian akhirnya jadi miskin rohani. Egonya dia rendah. Kemudian dia jadi berduka. Kemudian dia menjadi orang yang lembut ya, semakin berisi, semakin merunduk. Ya, ini ilmu padi ya. Semakin lembut. Lembut itu ya di LAI diterjemahkan dengan lemah lembut. Lembut itu tidak berarti lemah ya. Lembut itu sebenarnya dia bisa saja melawan ya, tapi dia menahan dirinya ya, dia mengontrol dirinya, dia lembut ya. Bisa saja dia melawan ya, tapi dia tidak memakai kesempatan itu, dia lembut. Nah, jadi lembut itu tidak berarti lemah ya. Jadi tidak diajarkan mahasiswa grafe ya, masuk ke GITS harus lemah lembut ya. Jadi semua jadi gitu ya. Ya, jadi bukan seperti itu ya. Lembut itu berarti terkontrol ya, terkendali. Nah, setelah itu dia menjadi orang yang haus ya, lapar akan kebenaran. Jadi dia mengikis egonya lagi, yang merendahkan egonya lagi, menjadi orang yang ingin mencari tahu, ingin belajar, ingin menyelidiki mana yang benar ya. Tentu orang yang tinggi hati, yang ego, yang sombong tentu tidak bisa diisi ya. Dia tidak mau merendahkan diri dari pot yang mengisinya. Wah, lebih pintar dari lu apa segala macam. Tidak bisa diisi. Kemudian menurun lagi egonya. Dia menjadi orang yang murah hatinya.
Orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga ya, pikirkan orang lain ya, murah hatinya. Dia menjadi orang yang suci hatinya, kemudian dia menjadi seorang pembawa damai. Ya. Pembawa damai. Nah, ini semakin turun lagi egonya. Ya, mungkin dirinya bisa saja benar, yang itu salah, tapi demi kedamaian, baik udahlah saya ngalah aja. Ya, oke, saya minta maaf, padahal bukan dia salah. Jadi kita lihat, ini adalah karakteristik dari orang yang akan tinggal dalam kerajaan Mesias. Dan itu ya, secara penafsiran ya, konteks mengajarkan seperti itu. Tapi secara aplikasi, ini kita juga bisa terapkan, ini juga seharusnya menjadi ciri-ciri dari setiap orang percaya yang ada Roh Kudusnya hari ini. Ya. Kita harus menjadi orang yang lemah, orang yang lembut, orang yang haus dan lapar kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, pendamai, apalagi yang sudah diregenerasikan oleh Roh Kudus. Ya. Ya. Pak, maaf mau nanya Pak. Ya. Tadi kan membandingkan mengenai miskin secara rohani dengan miskin secara bukan sama dengan miskin secara jasmani begitu ya. Nah, apakah ini juga karena Tuhan pernah berkata bahwa di satu bagian orang kaya itu seperti unta yang melewati lubang jarum, saking susahnya masuk ke dalam kerajaan surga begitu. Betul. Nah, dan apakah tidak mungkin bahwa ada orang yang punya karakter bahwa meskipun dia kaya secara jasmani, dia juga miskin secara roh, artinya dia rendah hati dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak. Ya, betul. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pula ya ada orang-orang yang kaya secara jasmani, kemudian dia miskin dalam rohani. Artinya dia seorang yang rendah hati, dia mau belajar ya, di firman Tuhan. Ya. Itu bisa saja ya. Kita melihat ada banyak orang-orang kaya yang mendukung akan pelayanan Tuhan ya, wanita-wanita kaya ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, mereka mendukung akan pelayanan Tuhan ya. Salome ya. Kemudian kita juga membaca ada Filemon yang penerima surat Filemon ya. Dia kan yang punya Onesimus kan, dia kan tuannya Onesimus ya. Tuannya Onesimus. Ya, orang kaya yang punya budak waktu itu ya. Jadi kemudian Barnabas sendiri yang serahkan tanahnya, orang kaya. Tapi dia ya miskin dalam roh ya. Dia mau rendah hati untuk bertobat percaya, memungkinkan. Ya. Oke. Maaf Pak. Ya. Boleh pertanyaan lanjutan Pak. Lalu mengapa Tuhan Yesus menyampaikan bahwa orang kaya itu susah masuk kerajaan surga, bahkan dia melukiskan seperti sebuah onta yang masuk lubang jarum gitu ya. Itu hal yang seakan-akan tidak mungkin begitu. Terima kasih Pak. Ya, susah karena kecenderungan orang kaya pada umumnya adalah mereka sombong ya. Kecenderungannya adalah sombong ya. Itu kecenderungannya ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga orang kaya yang rendah hati ya. Tapi mayoritasnya dan general rule-nya itu ya rata-rata orang kaya itu kebanyakan sombong ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang rendah hati. Oke. Nah, jadi saya lupa siapa yang ngomong ya. Saya lupa, pokoknya dibilang ada dua hal yang membuat seseorang itu susah, ada dua keadaan yang bisa membuat seseorang itu susah diselamatkan. Terlalu kaya, susah diselamatkan karena dia sombong, terlalu kaya, atau saking kayanya ada penginjil mau masuk ke rumahnya susah banget ketemu ya, atau banyak kesibukan karena saking kayanya ada banyak bisnis yang harus diurus, tidak sempat pikirkan rohani.
Yang pertama kondisi terlalu kaya, kondisi yang kedua terlalu miskin. Ya. Jadi saking miskinnya dia merasa diri ya tidak pantas, kemudian saking miskinnya dia apa jadi merasa minder, kemudian tidak percaya diri untuk ketemu orang, akhirnya ketemu penginjil yang ya berani. Ya. Jadi yang terlalu kaya terlalu miskin. Ya, Boleh tanya lagi Pak, ya, apakah artinya bahwa kita orang Kristen yang percaya eh, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur yaitu Agut bin Yake, hmm, jangan berikan aku kekayaan supaya aku tidak menghujat engkau, dan kalau tidak salah jangan biarkan aku menjadi miskin juga supaya aku tidak mencuri dan menodai namamu atau bagaimana. ya, Menurut betul, Bapak ya, bagaimana? betul, ya, Sedang-sedang saja. ya, Amsal 30 ya, Agur minyak ke, ya, jadi ya Pak anak itu ya hidup ya pas-pasan ya, pas lagi mau perlu motor ada motor, ya. Pas sudah menikah perlu rumah ada rumah, ya. Pas perlu mobil ada mobil, ya. Canda ya, ya. Itu kaya dong Pak. Bercanda. Nggak kaya, saya Tuhan sediakan dengan berbagai macam cara kan, pas gitu, pas-pasan. Oke, ya ini ucapan bahagia ya. Nah, ini secara overall dulu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Jadi masing-masing juga tampaknya kita lihat di sini ada suatu paradoks ya. Jadi seolah-olah itu kontradiksi meskipun enggak ya. Orang yang miskin tapi mereka yang punya kerajaan surga. Nah, gitu. Miskin tapi punya kerajaan. Ya. Miskin punya kerajaan. Ya, yang miskin dalam rohani, mereka yang bertobat dan percaya, mereka yang akan tinggal ya dalam kerajaan surga, dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, ingat dalam kerajaan 1000 tahun ada dua tipe penduduk ya, penghuni nanti ya. Jadi ada mereka yang masih mengenakan tubuh jasmani, kemudian ada juga ya termasuk kita orang percaya yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Ya. Jadi ada tipe ya. Ada yang masih mengenakan tubuh jasmani, ada yang tubuh kemuliaan. Kita yang akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi ada paradoks seolah-olah di sini. Miskin, bilang bahagia. Karena punya kerajaan. Kemudian berduka cita, berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, kok saya sedih, kamu bilang bahagia? Karena ada berkatnya sendiri. Karena orang yang sedih, mereka akan dapatkan penghiburan. Kalau orang bahagia, dia sudah bahagia, dia nggak dapat, ya, sudah bahagia. Mau dihibur di mana, sudah bahagia. Tapi orang sedih akan dapatkan penghiburan. Orang yang lembut, yang biasa tertindas di bumi ini, ya, tertindas. Ya. Tapi justru nanti dalam kerjaan Mesias, mereka justru yang akan memiliki bumi. Ya. Jadi tampak seolah ada paradoks ya. Berbahagialah orang yang lapar. Orang yang lapar kok membahagia. Ya, lapar kebenaran, haus, dan mereka akan dipuaskan. Oke. Orang yang dianiaya, orang dianiaya kesusahan kok bahagia karena mereka punya kerajaan surga. Nah, jadi ya, seolah-olah paradoks. Oke. Oke, berbahagialah orang yang mau damai, mereka disebut anak Allah, orang yang oleh sebab kebenaran, mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya. Jadi sini Yesus sudah mempersiapkan orang Yahudi, ya, siap-siap ya masuk ke zaman susah Yakub, ya, masa tribulasi. Ya. Jadi ketika kalian di sana, ya berbahagialah kalau kalian dianiaya. Ya. Bisa siap. Oke, nah mana tadi itu?
Nah, tetapi kan kita melihat ya sejarah, kemudian setelah Bait Suci hancur, ya Matius 23 itu secara nasional bangsa Israel sudah menolak Mesias ya, sehingga ini di-expand ya, diperpanjang masa ini. Ini diperpanjang selama kurang lebih 2021 ya. Selama 2000 tahun lah ya. Jadi kemudian di sini bangsa-bangsa lain diikut sertakan ya. Tuhan memakai jemaat lokal ya. Tuhan memakai jemaat lokal. Jadi masa jemaat lokal, masa gereja kita di sini ya. Yes, man. Nah, kita tidak tahu ya. Karena sesuai dengan nubuatan Nabi Daniel, Mesias telah disingkirkan, telah disalibkan, Bait Suci telah dihancurkan, kota kudus telah dihancurkan, kemudian juga perjanjian baru telah lengkap, telah kanon di tahun 100-an itu. Ya, jadi ya masa tribulasi bisa start kapan saja. Ya. Dan sebelum masa tribulasi bisa start kapan saja, ya pengangkatan, ya rapture, ya di sini. Rapture bisa terjadi juga ya kapan saja. Ya. Rapture, pengangkatan. Ya, rapture bisa terjadi kapan saja. Ya, kita sih berharap pada zaman kita ya, generasi kita, kalau tidak anak kita. Ya. Jadi tidak ada tanda lain ya. Bisa terjadi di abad kedua, bisa saja. Abad ketiga, abad keempat, ya. Tapi ternyata diperpanjang oleh Tuhan sampai 2000 tahunan ya, sampai masa kita hari ini. Ya, terjadi kapan saja. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi kapan saja. Ya. Rapture, kemudian kematian kita. Ya. Itu dua hal yang bisa terjadi kapan saja. Ya, kita bisa meninggal kapan saja, atau rapture juga bisa terjadi kapan saja. Ya, kedatangan Tuhan ya, kedua fase pertama. Ya. Oke, jadi ini yang kita nantikan ya untuk orang percaya perjanjian baru. Ya. Bapak, Ya. saya mau bertanya, Pak. Jadi tadi yang Bapak menjelaskan mengenai orang miskin itu disebut secara rohani. Miskin secara rohani. Orang miskin secara rohani maksudnya gimana, Pak? Gimana? Orang miskin secara rohani maksudnya seperti apa? Saya kurang ngerti sini, Pak. Oh ya, orang miskin rohani itu maksudnya itu dia orang yang rendah hati. Ya. Dia orang yang tidak ego, gitu ya, miskin rohani. Bukan sombong rohani, dia merasa dirinya itu tidak pantas lah. Ya, miskin rohani. Dia tahu dirinya orang berdosa. Ya. Itu miskin rohani. Ya, tidak pantas karena dirinya adalah orang berdosa. Jadi bukan orang yang ego, orang yang sombong. Ya. Oke. Karena itu syarat, itu kondisi pertama agar seseorang bisa diselamatkan kan. Ya. Jadi saya pernah membaca satu buku ilustrasi ya, di mana ada seorang penjaga pantai mau selamatkan orang yang sedang tenggelam ya di laut karena nggak bisa berenang ya. Tapi bukannya dia bersandar, tinggal pegang penjaga pantainya, tinggal bersandar sama si penjaga pantainya, tapi dia malah berontak-berontak, berontak-berontak gitu ya. Akhirnya yang malah makin tenggelam ya, nggak bisa diselamatkan. Dipegangin dia berontak-berontak gini, mungkin panik atau apa. Kemudian penjaga pantai bilang, too strong to be safe, ya. Terlalu kuat untuk diselamatkan. Jadi ya kalau yang miskin rohani ya itu yang nggak seperti itu. Ya. Kan ada orang yang kalau Bapak bersamakan harus mengaku diri orang berdosa. Enggak, saya nggak punya dosa. Gitu. Ya, saya nggak punya dosa. Gitu. Saya nggak pernah bunuh orang. Gitu. Saya nggak pernah tipu orang. Gitu. Nah itu
Nah, ini bukan miskin dalam rohani. Oke. Ya, kita kembali ke Matius ya, Matius. Jadi konteksnya ya di sini Tuhan sedang mempersiapkan Israel untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya, kerajaan Mesias 1000 tahun, tapi sebelum itu mereka harus melewati masa kesusahan Yakub terlebih dahulu ya. Kemudian 13 Tuhan Yesus bilang kamu adalah ya kalianlah garam dunia ya. Jadi di masa tribulasi siapa lagi yang punya pengetahuan tentang kebenaran itu ya, yang menjadi garam ya adalah bangsa Yahudi ya, dengan terutama 144.000 penginjil Yahudi itu, ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalianlah terang dunia ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi masa tribulasi ya, bangsa Israel lah yang menjadi terang ya. Pada mereka lah mereka punya kebenaran ya. Nah, secara aplikasi, apakah kita bisa terapkan untuk orang percaya pada hari ini? Apakah kita bisa katakan, kamulah terang dunia? Jemaat Grafe, Kebenaran, Depok, ya, di Papua, Kalimantan, Medan, kalianlah terang dunia. Ya, secara aplikasi bisa, iya, ya, karena Tuhan ingin juga agar kita menjadi terangnya di setiap zaman di mana Dia taruh anak-anaknya. Ya. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, hari ini ya bahkan di Indonesia sendiri kita masih menikmati kebebasan ya, meskipun kita minoritas ya. Tapi untuk menunjukkan terang kita ini tidak terlalu menjadi persoalan ya. Kita bisa terkebaktian ya, ke gereja bawa Alkitab ya, ke mall, jangan-jangan ke mall juga bawa kitab, oke ya. Di mall ada toko buku rohani, oke, ya, boleh buka ya. Tapi di masa tribulasi ya, di masa usaha Yakub ya, untuk menunjukkan terang ya, bahkan untuk kumpul saja mungkin ya, kumpul berjemaat atau bahkan untuk menginjil, wah itu luar biasa ya. Ada harga yang harus siap-siap dibayar ya. Bahkan di era pandemi ini saja ya, untuk menunjukkan terang, untuk kita kumpul saja ya, jemaat-jemaat juga banyak yang takut kan ya, takut kena corona, covid ya. Takut dekat-dekat dengan mahasiswa ya. Ya, juga ya itu bahkan ya baru di era yang seperti ini ya, covid gitu. Masih jauh dengan apa yang nanti akan dialami oleh bangsa Israel di masa kesusahan Yakub ya. Jadi untuk menunjukkan terang pada waktu itu akan sangat beresiko ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Itu untuk ucapan bahagia, garam dan terang dunia. Kita mau masuk sekarang mulai ayat 17 ya, Yesus dan hukum Taurat gitu. Ingat di dalam ya. Mungkin ada yang mau ditanya Pak. Masalah ini kesusahan Yakub ini, apakah bangsa Israel aja yang dikhususkan nanti yang akan berhadapan dengan kesusahan, atau termasuk juga bangsa lain ada yang terlibat dari masalah ini? Apakah termasuk juga bangsa lain yang akan apa? Mengalami kesusahan begitu. Ya. Jadi pada zaman itu ya semua akan susah ya. Jadi masa tribulasi adalah masa di mana Tuhan akan menghukum dunia. Jadi semua akan susah. Ya. Tapi bangsa-bangsa lain justru akan susah, ya susahnya berlipat ya. Susah secara jasmani dan nanti mereka akan susah pula secara rohani ya. Tapi bangsa Israel ya mereka akan susah secara jasmani ya. Mereka akan dikejar-kejar oleh antikristus ya. Karena tidak mau
menyembah dia sebagai Mesias mereka di 3,5 tahun kedua. Tapi di satu sisi lain, mereka akan mendapatkan penghiburan secara rohani oleh Tuhan ya. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan ya. Kemudian pada akhirnya nanti Tuhan akan datang dan menjemput mereka ya, menolong mereka. Gitu. Tapi bangsa-bangsa lain ya itu akan mengalami kesusahan juga ya, akan ada berbagai macam gempa bumi, sungai jadi darah, laut jadi darah, bencana kelaparan di mana-mana, ada penyakit sampar, kemudian ada pasukan-pasukan dari yang dari bawah bumi, dari neraka yang muncul ya. Jadi ya mereka juga akan mengalami kesusahan. Oke. Ya. Jadi pada zaman ini orang-orang percaya seperti zaman sekarang ini ada yang mengalami hal demikian apa enggak? Hal yang apa? Maksudnya hal yang demikian apa nih? Kan tadi itu Pak, penderitaan bangsa Israel itu Pak, kesusahan itu. Ya hari ini ya kita juga mengalami gempa bumi, tapi ya masih gempa bumi yang biasa, gitu ya. Gempa bumi biasa. Mungkin di beberapa negara hari ini ada melanda bencana kelaparan seperti di Somalia ya beberapa waktu yang lalu. Ini di Inggris gara-gara pandemi banyak orang dirumahkan, di PHK. Jadi banyak yang sekarang mantri makanan dari pemerintah Inggris ya. Tapi masih belum sehebat apa yang akan dialami dalam masa tribulasi ya, kesusahan Yakub. Ini Pak, itu sebenarnya antikris ini kan muncul, orang percaya kan sudah terangkat ya Pak? Iya, orang percaya sudah terang. Ya, orang percaya sudah terang. Karena dalam 1 Tesalonika ya, kita bersyukur ya, dari 1 Tesalonika kita dapat tahu ya. Dalam 2 Tesalonika. Dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, saya share aja. Karena secara rahasia kedudukan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang mampu menahan antikristus? Ya, adalah Tuhan sendiri ya. Roh Kudus yang dalam diri orang percaya. Tapi kalau yang menahan itu telah disingkirkan, karena sudah diangkat, jadi Roh Kudus diangkat, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi akan muncul. Baru masa tribulasi dimulai. Kemudian dalam 1 Tesalonika pasal 4, ya dari mana kita tahu tentang pengangkatan? Ya kita tahu dari Paulus ya. Paulus diberikan wahyu oleh Allah. Dalam 1 Korintus 15, Paulus bilang ini adalah satu misteri. Kita semuanya tidak akan meninggal, tapi kita semuanya akan diubah, kata Paulus. Jadi ada jalan loh, orang bisa ke surga tanpa mengalami kematian. Itu lewat pengangkatan. Nah, 1 Tesalonika pasal 4, yang mulai dari ayat 13, terus seterusnya ya. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu mereka berseru, dan sangkala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang Tuhan di angkasa. Demikianlah kita bersama-sama bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita bersyukur Paulus diberikan pewahyuan ini oleh Allah, kita bisa membacanya, mempelajarinya. Tapi pada waktu itu Yesus mengajarkan khotbah di bukit ini kepada bangsa Israel, ya, orang-orang Yahudi yang mendengar dia. Kan 1 Tesalonika belum ditulis kan. Ya. Belum ada 1 Tesalonika pasal 4. Ya. Mereka tidak tahu apa itu rapture. Jadi yang mereka nantikan itu bukan rapture. Yang mereka nantikan adalah kebangkitan tubuh post-trib. Ya. Jadi itu yang mereka nantikan ya, kerajaan Mesias. Kerajaan mana dia? Yang mereka nantikan ya ini ya di sini. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua. Yang kedua di sini. Parousia. Dan Tuhan ke bumi yang kedua. Tapi
Tapi yang kita nantikan ini adalah momen ini. Oke, ya kembali Matius pasal 5. Mana dia? Ya, bikinlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi ini, nah, apakah kita bisa aplikasikan hari ini? Tentu ya. Kita bisa mengaplikasikan juga pada kita hari ini. Terang kita harus bercahaya. Tapi secara konteks penafsiran ini tujuan kepada orang Israel, masa Yahudi, persiapkan mereka untuk masuk ke masa kesusahan Yakub. Oke, kita lanjut. Yesus dalam hukum Taurat ya, ayat yang 17. Oh, tadi saya mau kasih lampu sih. Jadi prinsip sang raja, peristiwanya 4:12 sampai 4:16. Udah ya. Nah, ini latar belakang 51, 52, subjek kerajaan 5 ayat 3 sampai 5 ayat 16 ya. Jadi subjek kerajaannya siapa? Ya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ya sedang dipersiapkan untuk memasuki kesusahan Yakub dan kerajaan Mesias gitu. Kemudian kita melihat yang ketiga, penjelasan akan kebenaran yang sejati 5 ayat 17 sampai 7 ayat 12. Penjelasan akan kebenaran yang sejati. Oke, masuk ke 5 ayat 17. Lima ayat 17 ya. Oke. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum ya semuanya terjadi. Ya. Nah, kita lihat sini hubungan Yesus dengan hukum Taurat. Jangan kamu menyangka aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, kita para nabi, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Oke. Kita break dulu 5 menit ya. Kita break dulu 5 menit. Bagi yang mau ke toilet, silakan ke toilet dulu. Kita akan masuk lagi entah jam 3. Kita sampai jam 3:20 kan ya. Oke. Kita break dulu 5 menit. Nanti kita mulai lagi jam 3 ya. Yang mau ke toilet, silakan ke toilet.
Masih pada break ya? Sudah? Yang lain? Kita lanjutkan ya. Nah, masuk di ayat 17 ya. Jadi, Yesus, janganlah kamu menyangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Menggenapinya. Jadi, Yesus menggenapi hukum Taurat. Boleh bertanya, Pak? Ya. Halo. Iya, Iya, siapa yang nanya? Evan, Pak. Evan. Iya. Pak mau nanya, ini kan khotbah di bukit ini adalah salah satu dari khotbah Tuhan yang ada di Injil Matius ya. Salah satu dari five discourse katanya. Sampai terakhir itu khotbah di Bukit Zaitun tentang akhir zaman. Nah, kalau saya baca komentari dari Arnold C. Gebelian, itu di Annotated Bible, dia membahas tentang ada 3 penafsiran yang salah tentang khotbah di atas bukit ini. Yaitu ada yang menafsirkan bahwa khotbah ini hanya eksklusif bagi yang pertama orang yang belum diselamatkan, dan yang kedua hanya untuk orang Yahudi saja, dan yang ketiga dia bilang hanya untuk orang Kristen selain Yahudi saja begitu. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Ya,
memang ada saya sudah tahu ada banyak yang penafsirannya macam-macam tentang khotbah di bukit ini. Nah, tetapi banyak dari mereka, terutama dari teolog Protestan ya, Reform. Nah, karena mereka tidak bisa membedakan antara gereja dengan Israel, kemudian mereka menyatukannya. Mereka berkata bahwa gereja adalah Israel rohani, ya. Sehingga mereka akan kesulitan untuk melihat ya dispensasi zaman, ya. Mereka akan kesulitan melihat mana dia, ya, melihat pembagian zaman seperti ini, ya. Nah, mereka ya tidak akan tahu tentang, ya tidak akan mengerti tentang bahwa ya orang Yahudi itu berbeda dengan ya institusi Yahudi, Israel berbeda dengan gereja, bahwa nanti gereja akan diangkat ya pre-trib, ya tribulation, ya. Sementara kemudian pre-trib resurrection, sementara orang Yahudi yaitu nanti ya akan menanti kedatangan Tuhan di sini, ya. Kemudian kebangkitan tubuh orang Yahudi dari yang 12 ayat 1 sampai 2 akan terjadi di post-trib, ya. Post-trib resurrection. Jadi mereka sulit untuk membedakan antara mana yang untuk orang Yahudi, mana untuk orang percaya hari ini. Karena mereka campur baurkan, orang percaya adalah Israel rohani pada hari ini. Nah, bagi kita katakan secara penafsiran, ya, seperti yang saya katakan tadi sama Joshua, secara penafsiran bagi kaum dispensasional, kita melihat bahwa konteks khotbah di bukit ini sesuai dengan pesan daripada Matius, sesuai dengan khotbah daripada Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini ditujukan kepada orang Yahudi, ya. Kalau mereka terima Yesus dan Nazaret sebagai Mesias dan Raja mereka, maka segera kerajaan Mesias itu, kerajaan surga itu akan segera dimulai. Ya, tentu mereka harus melewati masa kesusahan Yakub terlebih dahulu. Sehingga untuk mempersiapkan bangsa Israel melewati masa kesusahan Yakub, ya Yesus ya mengajarkan khotbah di bukit ini. Jadi secara konteks penafsiran kontekstual yang tepat sesuai dengan pesan keseluruhan dari kitab Matius adalah ya, untuk bangsa Yahudi, ya. Tetapi secara aplikasi, ya, apakah ini bisa diterapkan untuk semua orang percaya dalam segala zaman? Ya. Misalkan perihal pembawa damai, apakah orang percaya harus menjadi seorang pembawa damai? Iya. Ya. Nah, untuk aplikasi, ya, ada bagian-bagian di mana kita bisa terapkan untuk kita. Ya. Apakah orang percaya harus lembut di dalam setiap zaman? Iya. Masa hanya di masa tribulasi lembut, ya di masa sekarang orang percaya nggak perlu lembut, mesti emosian terus, kan nggak juga kan. Ya, jadi ada porsi-porsi di mana porsi itu kita bisa juga aplikasikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, jadi kita melihat ya, kalau misalkan ada yang menafsirkan, seluruh PB harusnya bisa diaplikasikan untuk semua orang percaya dong, gitu. Tidak juga. Ya. Coba kita baca kitab Wahyu pasal ke-6, ya. Gempa bumi, ya, menimpa dunia, gempa bumi yang sangat dahsyat, ya. Air berubah jadi darah, sungai berubah jadi darah, laut jadi darah. Aplikasinya untuk kita apa? Apa aplikasi untuk kita? Ya. Hati-hati. Nggak ada, Pak. Mesti cari perlindungan kalau gempa bumi itu sudah diangkat dulu kan, gitu. Ya. Air berubah jadi darah. Aplikasi untuk kita apa nih? Siapin galon air bertumpuk-tumpuk begitu. Ya, itu sudah diangkat dulu. Jadi ya, karena mereka tidak memahami ya pembagian zaman, ya secara dispensasi. Mereka menyatukan semuanya. Ya. Jadi gereja dianggap sebagai penerusan dari Israel rohani. Nah, jadi secara konteks penafsiran, kalau ini dan secara pesan keseluruhan kitab Matius, juga pesannya
khotbahnya Yohanes Pembaptis, ya bertobatlah pekerjaan surga sudah dekat. Ya, ini sedang mempersiapkan bangsa Yahudi untuk masuk ke susunan Yakub, masuk ke masa kerajaan 1000 tahun. Tapi secara aplikasi ada poin-poin tertentu di mana porsi ini bisa kita terapkan untuk kita orang percaya juga. Oke. Nah, kita kembali ya. Baik, makasih Pak. Ya. Yesus dan hukum Taurat. Jadi Yesus bukan untuk meniadakan tapi menggenapinya. Ya. Jadi itulah ya Pak Seto sudah seminarkan ya. Kenapa hari ini kita tidak persembahkan lagi korban ya. Kita tidak datang ke bait Allah, kita tidak menguduskan hari Sabat karena Yesus semuanya itu adalah tipologi gambaran daripada Yesus Kristus ya. Miliar jutaan sapi, jutaan kambing, domba, sehingga ketika yang sesungguhnya itu telah datang, maka yang menipologikannya, bayangannya itu sudah tidak perlu lagi ya. Jadi Yesus menggenapinya. Nah, orang Advent paling susah untuk dikasih tahu tentang soal hal ini ya. Jadi segala macam yang seremonial ya, seremonial semuanya sudah digenapkan oleh Yesus ya. Sehingga yang seremonial kita tidak perlu lakukan lagi, seperti ada hari-hari tertentu, kemudian terikat postur tubuh tertentu, ada tempat-tempat tertentu seperti ke bait Allah, nah, digenapi oleh Yesus Kristus ya. Tapi yang bersifat moral justru oleh Tuhan Yesus, kata menggenapi ini juga mana ya? Matius 5. Udah benar ya tadi. Benar siapa ya? Maaf. Tes. Putus ya tadi ya? Cek. Halo. Ya sudah Pak. Sudah ya? Tapi Keputus. gambarnya Bapak hilang ya? Apa? Keputus tadi saya. Hilang. Oh, gambarnya Bapak juga hilang. Hilang ya? Ya. Coba. Oh ya, sudah ada. Nah, ini saya lagi sharing bukan sih? Enggak ya? Ya. Aku datang bukan untuk yang membatalkannya, meniadakannya, maka untuk menggenapinya, ya plerosa, ya plerosa, menggenapinya, to fulfill, menggenapinya. Oke. Nah, jadi dalam kaitan dengan hukum-hukum seremonial, ya itu sudah genapi. Nah, dalam kaitan dengan hukum-hukum moral yang diajarkan seperti jangan membunuh, kemudian jangan bersaksi dusta ya, dalam 10 perintah itu, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Tuhan Yesus bukan berarti meniadakannya, justru menggenapinya, to make fulfill, plerosai ya, menyempurnakannya ya. Menyempurnakannya, sehingga nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat, oh kalau kamu dulu cuma diajar jangan membunuh, sehingga orang Yahudi bilang oke, apa saya nggak bunuh, tapi saya benci dia ya. Ketemu mukanya pun saya nggak mau ya. Udah enak, yang penting saya nggak bunuh dia kan ya. Tapi Tuhan Yesus menyempurnakannya ya. Ada tertulis ya, mana dia, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum, ayat 22 misalnya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab, dia harus dihukum ya. Oke, jadi kamu marah kepada saudaramu tanpa sebab, dia harus dihukum.
Jadi Tuhan Yesus meningkatkannya, ya, menyempurnakannya. Ya. Jadi yang seremonial dia genapi, ya, kita tidak perlu lagi bersama korban, tapi yang bersifat moral, ya, akan jam membunuh, ya Tuhan Yesus sempurnakan, ya, dia genapi, dia sempurnakan, ya, pleroi. Jadi dia tingkatkan, ya, yang sifatnya moral. Oke, ayat 18, ya. Karena aku berkata kepadamu, 3:20, ya. Sungguhnya, selama belum lenyap angin dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua yang terjadi. Nah, satu iota, satu titik, wah, udah kapus lagi. Oke, satu iota, satu titik itu mewakili, ya, dalam hukum Taurat berarti PL, ya, mewakili, ya, konsonan iot, jot, one jot and one tittle, iota, ya. Ingat, iota itu kan bahasa Yunani, ya. Iota kan Yunani. Hukum Taurat kan ditulis bukan dalam bahasa Yunani, ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi kalau di dalam King James itu, ya, one jot or one tittle, ya. Satu jot, satu iota, ya, satu one jot, ya, atau satu titik, ya, tittle, ya. Nah, tittle itu titiknya, one jot, one tittle. Mana ya? Aduh, susah banget gambar titik ini. Titik, ya, one jot, one tittle, ya. Tittle itu titik. Nah, jot ini adalah huruf Y, ya. Kalau di Indonesia ini huruf Y. Ini ada mewakili huruf konsonan Y. Jadi Jehovah. Nah, sementara title ini mewakili huruf hidup, ya, huruf hidup, ya. Nah, jadi misalkan Jehovah. Aduh, nah ini huruf hidupnya, ya. Jeho. Nah, ini jadi O. Ini titik, ya, susah saya. Nah, jadi bisa kasih nama siapa yang namanya? Evan. Nah, ini bacanya I, ya. Ivan. Ya, kita pakai Ivan. Ini Ivan. Nah, kita kasih tambah titik lagi jadi ya, jadi berani, ya. Evan. Evan. Nah, jadi Tuhan Yesus mau katakan, baik secara kata-katanya, baik huruf hidup maupun huruf matinya, itu tidak akan berlalu sebelum semua terjadi. Ya. Semuanya akan dipelihara, ya, oleh Allah. Jadi ini adalah janji pemeliharaan akan kitab suci. Ya. Jadi yang Tuhan inspirasikan bukan hanya konsepnya, tetapi kata-katanya. Ya. Bahkan huruf demi hurufnya, konsonan-konsonannya, itu adalah diinspirasikan oleh Tuhan. Jadi yang dipakai oleh para rasul, teks perjanjian lama yang dipakai oleh para rasul di abad mula-mula, itu adalah teks Ibrani yang memiliki huruf konsonan dan huruf hidup, ya, konsonan dan vowel. Ya. Jadi bukan seperti yang diajarkan oleh para teolog liberal, itu hanya huruf konsonannya aja, kemudian nanti di abad keempat ditambahkan oleh kelompok Baliha Masoret, gitu, huruf hidupnya. Ya. Tapi yang aslinya itu sebenarnya hanya konsonannya semua. Enggak, kita tidak percaya itu. Kita percaya yang Tuhan inspirasikan, yang di teks perjanjian lama yang dipegang, manuskrip yang dipegang oleh para rasul, ya, pada masa mereka hidup adalah teks Ibrani yang memiliki konsonan dan juga huruf hidupnya, vowel. Oke, nah, ini kita akan lanjutkan pembahasan ini nanti di pertemuan berikutnya, ya. Sehingga cara membaca yang benar bukan Yahweh, bukan Yehuwa, tapi Yehova. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita sampai sini dulu.
kita lanjut lagi. Tidak ada pertanyaan. Kalau gitu, kita selesai sampai sini. Maaf Pak, Ya. pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang sangat umum Pak, yaitu apabila memang Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, artinya kita juga harus melakukan hukum Taurat bahkan lebih begitu, karena Tuhan datang untuk menggenapinya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, yang seremonial tentu sudah selesai karena dia sudah menggenapinya kan. Nah, yang hukum moral dia tingkatkan lagi. Dia tingkatkan lagi bahkan menjadi bukan lagi hukum Taurat ya, menjadi hukum Kristus ya. Dia lebih tingkatkan lagi. Ya. Misalkan ya, tadi kita sudah ambil contoh satu ya, pada hukum Taurat, contoh di ayat 21, jangan membunuh. Ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ayat 22, Tuhan Yesus tingkatkan lagi. Ya. Jadi Tuhan Yesus sempurnakan lagi. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara tanpa sebab, dia harus dihukum. Ya. Yang benci sudah sama seperti membunuh. Jadi dia tingkatkan lagi. Jadi standarnya bagi orang percaya perjanjian baru hari ini jadi lebih tinggi. Ya. Jadi lebih tinggi. Jadi bukan lagi yang bersifat eksternal, tapi juga yang bersifat internal. Nah, hal ini juga senada dengan pesan Tuhan, karena nanti bagi orang percaya perjanjian baru pada waktu zaman Tuhan berinkarnasi, bukan pergi pada Bapa, maka Roh penghibur itu akan datang, dia akan tinggal bersama kamu, ya, diam bersama kamu. Nah, orang percaya perjanjian baru hari ini yang memiliki Roh Kudus yang diam di dalam kita hari ini membuat standar kerohanian menjadi lebih tinggi. Ya. Makanya saya singgung tadi di awal ya. Sehingga hari ini kita akan sulit membayangkan bagaimana saya bisa seperti Daud atau ini bisa perang kemudian penggal-penggal gitu, penggal-penggal orang ya, atau seperti ya Daud pada waktu dia mau meminang anaknya Saul minta kulit katan ya, kulit katan. Nah, kulit katan kemudian bagaimana saya membayangkan bagaimana kita bisa melakukan hal itu hari ini ya, bunuh orang kemudian kita potong burungnya kemudian diambil kulitnya diambil. Wah, itu nggak terbayang, tapi itu bisa dilakukan ya oleh orang-orang percaya PL ya. Mereka punya istri 4, Samson kita tahu bagaimana hidupnya ya. Jadi standar kerohanian mereka pada waktu itu lebih rendah ketimbang standar kerohanian orang percaya PB hari ini ya. Karena pada waktu itu Roh Kudus tidak tinggal ya, dalam diri mereka. Nah, tetapi hari ini Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Sekaligus Tuhan Yesus juga katakan, aku meningkatkan, aku menyempurnakannya lagi. Ya. Terlebih dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, ya kita bisa ya, bisa melakukannya. Oke, baik, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan kita selanjutnya ya. Oke, yang berdoa. Terima kasih Pak. Ya, sudah, ya sama-sama. Sudah ini cewek cowok? Sudah. Cewek Pak. Cewek ya, sudah. Ya, belum Pak. Sudah Pak. Sudah ya, sudah. Oke, Lawrence silakan tutup dalam doa. Kita berdoa, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami telah selesai dengan kelas Timotius, dan berikan kami agar apa yang kami pelajari Tuhan dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Siang, makasih Pak. Ya.